Insyaallah malam hari ini kita masuk ke pertemuan yang 115 dan kajiannya tentang hikmah yang ke-43. Di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari nomor 31 baris tengah, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Aslu kulli ma'siyatin, sumber semua kebangkangan, sumber semua kemaksiatan, wa ghaflatin dan kelalaian kita, wa syahwatin dan syahwat-syahwat kita, ar-ridha 'anil nafsi, yaitu mengikuti nafsu kita. Wa aslu kulli ta'atin, dan semua pokok ketaatan, wa yaqdatin dan kesadaran atau ingat pada Allah, wa iffatin dan budi pekerti yang baik, admur ridha minka, yaitu memusuhi atau melawan darimu anha, ya nafsumu tadi, dari nafsumu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam hari ini kajiannya tidak begitu sulit ya, karena seputar nafsu sudah mungkin bolak-balik ya kita mendengar yang namanya istilah kata nafsu. Nafsu ini selagi kita masih hidup, pasti yang namanya nafsu akan ada pada diri kita. Dan yang namanya nafsu itu cenderung akan memerintahkan kita, akan mengarahkan kita kepada bisu perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan jahat. Jangan jauh-jauh tentang nafsu yang ada di dalam batin kita, dalam diri kita. Nafsu yang mungkin bisa kita rasakan kalau seandainya di sini pemuda doyan makan, nafsu makan. Nah, kalau nafsu makan di sana tidak dikontrol, timbulnya apa? Makanan tadi akan membawa diri kita kepada ya penyakit, ya hal-hal yang tidak baik. Makannya juga kita mungkin tidak berkah dan tidak menikmati benar-benar makanan itu. Karena apa? Wis yang penting mah tul depset klakep, tul depset klakep, tul depset klakep wis sikat. Ya. Karena apa? Pakainya nafsu. Begitu juga bapak-bapak, kalau seandainya nafsu syahwat, nafsu istilah seks saja, ketika kita salurkan, kemudian ikuti nafsu kita yang liar, tidak bisa kita nikmati yang namanya seperti itu, yang konon katanya kemarin malam menjadi sunnah Rasul. Ya, iya ibadah bareng. Tapi kalau seandainya didasari dengan nafsu, tidak ada kenikmatan di dalamnya. Nah, makanya hal nafsu ini nanti akan diatur oleh agama kita. Akan kita bisa ya kendalikan yang namanya nafsu yang ada di dalam diri kita ini. Nah, belajar nanti ya di dalam kitab tasawuf lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aslu kulli maksiatin wa ghaflatin, semua sumber kemaksiatan, kelalaian ataupun syahwat itu karena kita ingin memuaskan nafsu-nafsu kita yang ada pada diri ini, sehingga jadilah kita menjadi orang-orang yang bangkang, menjadi orang yang lupa, menjadi yang ingin menikmati ya keindahan-keindahan yang ada di dunia ini dengan kita lalaikan, kita
nomor sekian kan yang telah memberikan nikmat itu. Kemudian yang namanya kita juga hidup di dunia ini, kalau kita pengen tidak hancur, maka jangan ikuti nafsu. Karena apa? Semua pokok-pokok yang ada di dalam ketaatan, di dalam kesadaran, di dalam budi pekerti yang estetik lagi baik, itu karena apa? Karena kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ngomong nafsu, cara mengendalikannya mungkin ya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Iya. Cuma nanti kita terus ya kaji tentang nafsu malam hari ini. Jadi kalau ada orang yang senang dengan nafsunya, mencintai nafsunya ya, sampai mencintai nafsunya itu ya, mengikuti nafsunya, itu akan menjadi apa? Sumber kemaksiatan, gampang lupa dengan sang pencipta. Kemudian kalau sudah begitu tertutup aksesnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya akan terbuka itu yang namanya pintu-pintu nafsu tadi ya, celah nafsu tadi, yang nanti ya kalau nafsu sudah hinggap di dalam kita dan kita sudah dikuasai oleh nafsu tadi, maka seolah-olah apa yang kita lakukan itu ya benar baik aja kelihatannya. Ya jare dewek bareng mah bener mah. Baiknya jare dewek. Entah itu lewat mata, entah itu lewat tangannya, entah itu ya lewat daripada semua tubuh yang kita ada. Kalau seandainya kita sudah dikuasai nafsu, maka tingkah laku kita seolah-olah benar saja. Nah, kemudian kalau seandainya orang itu sudah jelas ya mengakui berdasarkan nafsu yang ada di dalam dirinya, maka dia itu akan lama kelamaan akan melupakan yang sudah memberi, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ya, karena hal-hal yang tadi diterangkan, kita sebagai manusia mayoritas itu malas ataupun enggan untuk apa? Meneliti diri kita sendiri ya, untuk kita menghisab diri sendiri, menghitung kekurangan kita sendiri. Karena apa ya, tadi sudah dikuasai oleh nafsu. Sehingga kalau nafsu sudah ya menguasai hatinya, maka kita akan mudah terjerumus ya menjadi orang-orang yang masuk kepada lembah kemaksiatan. Gampang kita melawan Allah, berani kita dengan sang pencipta. Kemudian tentang masalah nafsu ini, kata Abu Hafs, beliau itu berkomentar bahwasanya siapa yang tak menuduh hawa nafsunya, artinya dia diam saja nggak curiga, kemudian dia tidak menentang hawa nafsunya, dia tidak tekuk ya ke jalan kebaikan, maka ia akan tertipu. Apalagi dia itu kalau sudah yang namanya nafsu sudah menguasai seseorang, maka tadi tingkah lakunya dianggap sebagai kebaikan, binasalah dia di dunia ini. Karena banyak juga orang yang mungkin ya ibadah karena nafsunya, zikir karena nafsunya, puasa karena nafsunya, itu seolah-olah hal yang baik dan nomor wahid menurut dirinya, tapi kalau di sisi Allah itu tidak ya. Makanya hal ini harus kita ya perhatikan. Nah, menurut Imam Junaidil Baghdadi, beliau juga berkomentar tentang nafsu ini. Janganlah kita itu mudah mempercayai ya nafsu yang ada di dalam diri kita.
Walaupun tadi yang namanya nafsu itu sudah lama taat pada diri kita melalui ibadah-ibadah yang ada, tetap kita waspada dan curiga. Karena mungkin ya tadi ibadah kita hancurnya karena ya nafsu kita yang ada di dalam diri ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ubarri'u nafsi, ya. Yang namanya nafsu tadi ya ada pada diri kita dan kita tidak bisa membinasakan yang namanya nafsu. Inna nafsa, sedangkan yang namanya nafsu tadi la ammaratun bisu, akan mengarahkan kita kepada kejahatan, kejelekan, kebangkangan ya. Kecuali nafsu tadi ya Allah Subhanahu wa taala istilah kata tundukkan. Nah, makanya sesoleh apapun kita, setaat pun kita ya, sampai katakanlah ya bukan hanya wali Allah, sampai kelasnya nabi, para rasul itu tidak bisa menekuk nafsunya dengan diri sendiri kecuali dengan bantuan Allah, illa marrahim rabbi, kecuali dengan ya bantuannya Allah. Ya, makanya kita di sini terus ya sholatnya, terus zikirnya ya, supaya apa? Bisa menekuk daripada nafsu kita, mengendalikan nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang baik. Kemudian menurut Al-Bushiri ya tentang nafsu ini juga beliau berkomentar. Apa aja komentar Iman? Bro beli Al-Bushiri. Al-Bushiri itu salah satu ulama ya tasawuf yang menulis atau menciptakan karya lagu yang terkenal. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Syekh Bushiri seperti itu ya. Ada pengen lagu tapi kurang kompak semangat wes ya. Jadi kata beliau, lewatilah hawa nafsumu dengan kita apa? Melawan ya. Kita lawan hawa nafsu, kita lawan godaan-godaan setan. Jangan kita mengikuti nafsu dan bisikan setan. Walaupun tadi yang namanya nafsu itu ya terkadang membisikkan kepada diri kita hal yang baik untuk berbuat kebaikan ya. Jadi dia tidak curiga, seolah-olah dia itu benar ketika sodako ya misalnya, padahal apa isinya bukan karena Allah. Nah, makanya harus kita murnikan ya. Dengan apa? Kendalikan yang namanya nafsu kita. Dengan apa? Kita waspada ya, kemudian kita curiga terus ya kepada yang namanya nafsu yang ada pada diri kita. Sehingga insya Allah kalau kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu kita, artinya tidak ridho dengan nafsu yang ada pada diri kita, kita selalu waspada, selalu di sana meneliti tentang nafsu yang ada di dalam diri kita. Insya Allah semua kelakuannya ya nanti akan menjadi amal-amal yang bisa Allah ridho pada kita. Kemudian juga insya Allah dengan hal tersebut kita tidak akan mudah dikuasai oleh nafsu-nafsu kita ya. Karena nafsu itu kalau sudah menguasai diri kita itu sudah menjadi kehancuran, kebinasaan untuk kita sebagai manusia. Jadi musuhnya yang nyata ya ini. Bahkan kata Rasul kan perang yang paling besar itu bukan perang Badar, bukan perang dunia, tapi perang menawan diri kita sendiri ya. Musuhnya udah disapa-sapa man ya. Dewek dihantam ibadah terus ya. Hantam dengan apa? Zikiran. Hantam dengan apa? Ketaatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dulu insyaallah. Nanti akan kita lanjutkan ya tentang pasal hikmah yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.